Paham nggak? Saya bingung ini. Oh bingung. Iya, iya. Nggak, bingungnya maksudnya bisa dijawab nggak nih? Bingung saya. Bingung. Oke. Fokus ya. Jadi kembali lagi dah. Saya drop itu kalau memang bingung. Ketika tadi menemukan hal yang saya sampaikan, nama DJ, yang satu J, terus delik aduan. Tadi saya mau menanyakan gini karena Bapak sempat keluar dan saya juga ditanyakan apakah memang sampai ke situ ilmu Bapak boleh menyampaikan. Bapak bilang boleh. Nah, ketika Bapak dua hal itu ditemukan, yaitu nama yang sesuai ejaan baru, tahunnya pun tahun 60, dan yang satunya lagi adalah tentang delik aduan yang orangnya tidak bisa muncul menyampaikan keaslian itu. Apa rekomendasi Bapak sebagai ahli? Saya tetap berpegang kepada prinsip kebohongan dan kebenaran. Ya. Jadi yang paling tinggi ya konfirmasinya adalah karena ini kecenderungannya adalah bertentangan ya secara diametral, maka untuk menguji kebenaran dan kebenaran itu dengan menghadirkan bukti yang asli. Saya rasa tadi di awal semua unsur sudah ditanyakan semua, mungkin yang digali yang lain lah, monggo. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih Majelis Hakim. Saya lanjutkan yang tadi sempat tertunda ya, Bapak ahli. Saya mau mulai pengantar dengan kata-kata Judex Herbele Debat Duos Sales. Entah benar lapas saya karena itu bahasa Yunani dan saya nggak minta diartikan oleh ahli. Kira-kira kita semua ini yang di sini mesti berlaku adil untuk mencari keadilan, material wahid, kebenaran yang sebenarnya. Walaupun kalimat saya ini membosankan di sini, tapi memang perlu diulang karena masalah nasib orang yang dipenjara. Jadi harus diulang bahwa kita semua di ruangan ini termasuk pengunjung ikut mensupport mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, hakikat kebenaran. Saya masuk ke pertanyaan ahli, bukan pertanyaan sebetulnya. Kami mohon ilmu ahli diberikan kepada kami untuk membuat jelasnya perkara. Tadi saya dengar sendiri, takut salah juga, bahwa saksi adalah ahli, bahwa profesor seorang ahli dari linguistik forensik, betul? Ya. Dalam linguistik forensik, sepengetahuan saya, bahwa pastilah banyak menguasai tentang teori, betul? Ya. Metode, Ya. betul? Ya. Dan tentu forensik. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi sempat ahli menyinggung tentang delik aduan. Ya, pertanyaan saya adalah apakah tahapan atau bagian daripada ilmu ahli adalah mencakup, kita tahu, maaf saya potong dulu, bahwa kita tahu bahwa dalam ilmu hukum itu ada beberapa jenis. Pidana, saya persingkat saja, pidana dan perdata. ATN juga menurut ilmu pengetahuan adalah bagian dari perdata, larinya ke MK, PT-UN, begitu. Yang pertanyaan saya, apakah ahli ada batasan di situ? Apa perdata juga boleh? Atau memang mempelajari itu? Atau memang pidana saja? Menyangkut tadi? Menyangkut ke semua dampak ilmu, ya. Dampak ilmu, Tapi ilmu hukum. Datanya tunggal, penggunaan bahasa, dampaknya bisa pidana, bisa perdata, bahkan bisa tata negara juga. Artinya dalam ilmu hukum itu saksi menguasai untuk itu dan mempelajarinya tentunya awalnya. Jadi bukan klasifikasinya adalah hanya untuk perdata, tata negara, enggak ya? Berarti memang ahli untuk diketahui semua. Ahli memang boleh bicara tentang hal sebatas ada sesuatu batasan tertentu. Contohnya delik aduan. Itu memang boleh saksi menyampaikan itu di bidang saksi ya. Tentang delik aduan itu masuk ke ilmu disiplin ilmu saksi.
Ya, delik aduan atau bukan itu ditentukan oleh undang-undang ya. Jadi kita mengikuti saja ya. Artinya saksi boleh ahli boleh bicara itu. Boleh. Oh, boleh. Oke. Delik aduan. Delik aduan itu kan artinya tindak pidana itu ada lahir ketika si korban melapor. Yeah. Betul? Yeah. Oke. Ini sudah 22 kali tidak hadir. Saya nggak tanya nanti bagaimana hukumnya, enggak. Saya nggak bodoh-bodoh amat pembatasannya. Yang saya tanya adalah ahli, ketika perkara ini naik, apakah ahli bisa membuat analisa ketika delik aduan ini korbannya tidak ada? Itu pertanyaan saya. Apakah ahli boleh menganalisa tentang bukan kebenaran material ini? Ahli bisa nggak memeriksa itu? Bisa ya, menentukan komponen-komponen yang harus ada ya dalam sebuah proses hukum sesuai dengan undang-undang. Artinya itu mungkin rumusan. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah ahli ketika bekerja di model perkara delik aduan, apakah saksi akhirnya bisa menilai padahal objek tersebut yang tadi dikatakan adalah sebuah kebutuhan primer itu tidak ada? Apakah bisa ahli jadi bekerja? Bukan mengenai hasilnya, bisa nggak bekerja tanpa adanya itu delik aduan ini akhirnya bisa dipersidangkan? Yang penting bagi saya sebagai ahli linguistik forensik ada data penggunaan bahasa ya yang potensial berdampak hukum itu ya. Bahwa itu delik aduan atau tidak, kita ikuti ya ketentuan undang-undang. Misalnya kasus pencemaran nama baik, kasus yang ini aja kita contohkan langsung ya, itu kan delik aduan gitu ya. Ditentukan ya siapa korbannya ya, dan kemudian kerugian materialnya berupa apa ya, teksnya berupa apa, segala macam. Karena tanpa itu saya tidak bisa bekerja. Ya. Berarti kan tidak bisa bekerja. Itu yang saya kepingin. Ahli itu sehingga tidak berguna ilmunya. Untuk mencari itu tidak bisa, ini bahannya nggak ada. Kan begitu? Jadi itu yang saya mau minta pendapat ahli ketika tidak ada korbannya. Tentu ahli bingung. Dan begitu juga ketika data-data tersebut belum mendapatkan kepastian, adanya aja tidak bisa ditentukan. Tapi ketika ada temuan petunjuk buku induk, di situ ada 2 warna, itu kan perlu lab cream, ya kan? Artinya barulah bisa dinilai kualitas daripada objek studi ahli. Bahwa ini kok 2, artinya perlu penelitian lagi kan? Kok 2 warna, terus ejaan baru. Ini kita temukan langsung. Apakah itu bagian juga dari materi? Contohnya begini. Dalam buku induk itu ada terdapat ejaan sebelum tahun 70, ada ejaan yang disempurnakan. Joko, DJ. Maaf, kan nama Joko banyak. Di situ kita temukan DJ. Sementara yang terkait dengan kasus ini, Bapak yang kita hormati, Bapak Jokowi, itu cuma J. Itu suatu objek bukan dengan Bapak. Ya, itu bukti tertulis ya, itu bukti penggunaan bahasa yang bisa jadi bukti hukum. Bukti hukum. Artinya lahir tahun 60 seharusnya DJ. Iya, penggunaan ejaan itu termasuk salah satu bukti hukum yang bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasi ya untuk kasus hukum tertentu. Karena saya bekerja di semua level ya. Biasa bekerja di level penyelidikan ketika pihak kepolisian memerlukan menelusuri bukti-bukti. Bisa bekerja di penyidikan ya ketika menghubungkan antara bukti-bukti dengan pasal. Bisa bekerja di penuntutan ya, membantu jaksa untuk lebih memperluas dan memperdalam tuntutan, dan juga seperti proses pengadilan ini. Ya, jadi di semua level saya biasa bekerja itu. Tapi yang pasti yang saya hadapi adalah bukti penggunaan bahasa.
Itu ya yang berdampak hukum, bisa ke hukum pidana, bisa ke perdata, bisa ke tata negara. Siap. Begitu dampak hukumnya ya. Terima kasih saksi. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Ketika saksi bekerja menemukan hal-hal tadi, korbannya ternyata tidak mau memperlihatkan. Bukan masalah kebenaran nih korban tidak mau datang, bukan. Artinya asli itu tidak dibawa, tidak ada bahan komparasi, bahan studi banding. Satu. Ketika ada nama DJJ tadi yang ahli bilang itu termasuk sebuah penilaian, perlu dinilai. Ketika dua warna didapat di situ, sementara yang warna lain ada yang hitam. Itu bukan wilayah saya. Warna itu? Warna, iya. Wah, oke. Jadi artinya dua permasalahan itu, gini, kalau di pidana itu kalau menurut unsur-unsur satu pun tidak dapat dibuktikan, maka unsur itu gugur. Kan gitu. Saksi kan, tadi kan menyampaikan bahwa ilmu-ilmu dasar itu masih boleh di apa? Masih domainnya. Saya takut salah bicara, gampang-gampang aja. Ketika dua itu ditemukan sama saksi, artinya saksi tidak bisa bekerja, jadi tidak bisa menentukan apa penilaian sebagai ahli. Ketika pokok persoalan itu orang yang harusnya membawa bukti tapi tidak ada bukti tersebut, nih bukan kebenaran materinya nih, ya. Terus nama ejaan itu agak aneh. Saksi dalam laporan saksi untuk jaksa, untuk hakim atau untuk kepolisian yang meminta keilmuan saksi apa catatan saksi dibikin di situ? Sempurna sebagai bukti atau cacat atau apa dalam ilmu disiplin yang profesor kuasai? Jadi begini ya, untuk menilai apakah tahapan-tahapan proses hukum itu sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP prosedur, itu bukan wilayah saya. Saya hanya masuk ke wilayah ketika pada berbagai tahapan itu diperlukan analisis yang berkaitan dengan bukti-bukti penggunaan bahasa, baik untuk mengidentifikasi pelaku, mengidentifikasi korban, maupun ya untuk memastikan ya sejauh mana penggunaan bahasa itu ya bisa menunjuk kepada sebuah proses hukum itu sendiri sesuai dengan pasal-pasal yang dituntutkan. Ya. Di situ kan ada kata-kata, ada kalimat segala macam, itu teks. Kan itu harus dihadapkan dengan konteks yang terjadi seperti apa. Bisa persis sama dengan teks itu dengan konteks, bisa berlebih, bisa berkurang. Itu yang terjadi. Rekomendasi itulah yang saya sampaikan. Ya, jadi sekarang saya ketemu nih. Misalkan ada kesalahan penggunaan ada keanehan dalam penggunaan ejaan, ya saya hanya meneruskan keanehan aja. Jadi itulah artinya saya mendapatkan pertanyaan saya yang tepat adalah ketika profesor ahli menguraikan tadi. Rekomendasi apa yang saksi berikan ketika menemukan gejala seperti itu yang tidak sesuai tadi primer, sekunder, tertier umpamanya. Tapi pokok persoalannya tentunya seperti Majelis Hakim sampaikan, tentunya kan sudah pelajari, pernah dengar. Kalau belum kan tadi kita sudah sama-sama. Nah ini kita sampaikan, kalau saya nggak benar juga pasti disanggah sama jaksa. Hasilnya adalah itu. Tahun juga ada yang tahun 71, ada 73, 74, akhirnya debatable karena masuknya tempo hari memang ada 6 bulan. Oke lah, itu kita kesampingkan, kita buang. Yang pasti tadi ada dua warna, ada nama tadi DJJ, walaupun tadi ahli menyatakan bahwa itu bukan wewenang saya yang mengenai dua warna, kan gitu. Cuma kan tetap itu temuan kami, harus kami sampaikan. Nah, tidak ada dalam delik aduan ini, penyempurnaannya adalah pelapor adalah orang yang diduga palsu. Oke, ahli menyatakan ini kan individu, tapi dipublis, kan gitu. Nah sekarang tadi kalau dipublisnya adalah seorang pejabat publik yang dilindungi tadi saat ahli menyatakan mengenai kebebasan berpendapat 998, saya tambahkan lagi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 mengenai hak asasi manusia dan peran serta masyarakat dan lain-lain. Satu lagi yang terpenting adalah prinsip good government publik dan Undang-Undang
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika dari individu tadi seharusnya dilebarkan menjadi melalui perangkat media ini, apakah itu boleh seorang pejabat publik seperti informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri kepada seorang pejabat publik? Oh, saya tidak paham, Yang Mulia. Coba pertanyaannya itu yang jelas itu. Jangan berputar-putar ya, supaya ahli itu bisa mencerna apa langsung to the point. Jadi saya sampaikan supaya jangan bertele-tele. Oke, to the point ya. Ahli. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan ke pejabat publik dipertanyakan dengan perangkat yang ditemukan oleh si individu masyarakat tadi yang punya hak tadi, menyampaikannya dengan di publik, disengaja atau tidak sengaja. Apakah boleh itu dipertanyakan? Itu bukan wilayah saya. Oke, berarti bukan wilayah. Iya. Tadi kan Bapak bilang individu. Iya. Nah, kalau dia pejabat publik, boleh hak bertanya kepada masyarakat sehingga konten-konten tersebut tersebar luas. Itu loh maksud saya. Paham nggak? Saya bingung ini. Oh, bingung. Iya, iya. Nggak, bingungnya maksudnya bisa dijawab nggak nih? Bingung saya. Bingung. Oke. Fokus ya. Jadi kembali lagi lah. Saya drop itu kalau memang bingung, artinya zero kan? Ketika tadi menemukan hal yang saya sampaikan, nama DJ, yang satu J, terus delik aduan. Tadi saya mau menanyakan gini karena Bapak sempat keluar dan saya juga bertanyakan apakah memang sampai ke situ ilmu Bapak boleh menyampaikan. Bapak bilang boleh. Nah, ketika Bapak dua hal itu ditemukan, yaitu nama yang sesuai ejaan baru, tahunnya pun tahun 60, dan yang satunya lagi adalah tentang delik aduan yang orangnya tidak bisa muncul menyampaikan keaslian itu. Apa rekomendasi Bapak sebagai ahli? Saya tetap berpegang kepada prinsip kebohongan dan kebenaran. Ya. Jadi yang paling tinggi ya konfirmasinya adalah dengan, karena ini kecenderungannya adalah bertentangan ya secara diametral, maka untuk menguji kebenaran dan kebenaran itu dengan menghadirkan bukti yang asli. Terima kasih. Ya, artinya tidak bisa tanpa yang asli. Bapak bekerja tanpa bisa juga melapor tanpa, berarti hilang hak delik aduan itu, kan begitu? Jadi saya tidak melakukan analisis terhadap teks tentang DJ apa dan sebagainya. Saya tidak pernah berhadapan dengan teks itu, ya. Tapi ini fakta. Ini kan teoritis, ya. Teoritisnya seperti begitu. Ya, uji kebenaran dan kebohongan yang menyangkut sesuatu yang empirik, yang faktual, yang bisa diindrai, bukan pikiran, bukan kaidah, ya, bukan sesuatu yang abstrak, tapi fisikal. Ijazah kan fisika, gitu. Sama dengan benda-benda yang lain. Ini ada yang menyebut palsu, kan gitu persoalannya. Gitu ya. Uji kebenarannya adalah dengan menghadirkan yang asli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sederhana ya. Cukup. Ya, terima kasih. Penonton tenang ya, penonton tolong jawab itu, udah bagus. Terima kasih Pak. Cukup ya.